Salam sehat buat Anda dimanapun berada. Saya Coki Sitohang kembali dalam program Go Healthy, Cara Tepat, Hidup Sehat. Jadi misi kita pemirsa Indonesia adalah untuk sehat bukan hanya hari ini, tapi besok dan seterusnya. Hari ini kami menghadirkan narasumber yang berbeda dari episode-episode sebelumnya. Tujuannya adalah supaya pemirsa dan saya bisa belajar dari kisah mereka. Jadi salut kami sebenarnya kepada para narasumber kami yang bersedia untuk hadir dan diwawancara bahkan terbuka, jujur tentang kelemahan-kelemahan sakit penyakitnya. Kita akan mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Seorang narasumber yang sudah kami rekam profilnya dan kami harap Anda menyimak. Inilah beliau. Paulus Kellan, atau akrab dipanggil Ricky. Ia akhirnya menyadari olahraga saja tidak cukup untuk menjaga kesehatan. Meski memiliki otot yang kekar, tetapi Ricky mengaku pola hidupnya masih jauh dari kata sehat. Ia kerap kurang istirahat karena harus bekerja. Selain itu, pola makannya pun tidak dikontrol dengan baik. Apalagi jika makanan yang disajikan adalah makanan favoritnya, seperti seafood dan daging merah. Alhasil, kadar kolesterolnya menjadi tinggi dan ia mengalami hipertensi. Bahkan tak tanggung-tanggung. Tekanan darah sistoliknya bisa mencapai angka 230. Ricky pun mengaku dirinya pernah mengalami nyeri dada di sebelah kiri. Ia khawatir dirinya bisa terkena serangan jantung. Maka dari itu, Ricky langsung merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ia tak mau jika sampai harus menghabiskan masa tuanya hanya dengan menderita penyakit. Ini adalah dua praktisi kesehatan kami hari ini. Silahkan disapa dulu pemirsa kita, Bang, Mbak. Ya, Bang Coki sehat? Sehat, puji Tuhan juga. Pak Ricky sehat, Pak? Iya, Ya. sehat. Pemirsa, saya doakan Anda sehat selalu. Saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda. Saya di sini bersama Mbak Preti siap untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Halo Bang Coki, halo, Halo. Pak Riki dan Ya, pemirsa halo. di rumah, sehat selalu ya. Nah, jadi narasumber kita, Bang, Mbak, adalah orang yang dikenal dengan Sandi Komodo. Komodo. Iya, Bapak Paulus Kellan atau akrab dipanggil Ricky. Iya. Pak Ricky, salam sehat Pak Ricky. salam sehat. Bapak nih dari dulu memang aktif olahraga Pak ya? Karena sesuai dengan pekerjaan saya, Apa itu? security service. Oke. Lebih ke aspri, Iya. dan gitu loh. Jadi kalau petugas lapangan, petugas keamanan itu syarat utamanya harus sehat, kekar, Iya. bugar ya Pak ya? Ya, begitu dasarnya. Pak, tadi kami dengar ada keluhan kesehatan. Boleh diceritakan kembali Pak? Ya, itu sudah cukup lama juga ya. Jadi saya nggak tahu, karena asiknya menjaga badan tanpa melihat kesehatan atau istirahat. Kemudian Bapak merasakan ada sakit atau nyeri di dada. Ya, itu awalnya saya fitness main. Terus dalam main fitness itu sepertinya ada sakit sini. Asumsi saya berpikir bahwa saya masuk angin. Iya. Tidak ada cerita tentang keturunan jantung apa segala macam, Oke. tidak ada. Ya. Tapi Bapak rajin nggak memeriksakan kesehatan Bapak? Nah, ini satu persoalan karena saya juga jarang sama sekali. Bahkan tensi pun jarang. Ya, ketakutan sendiri. Karena saya selalu dengan alat-alat itu Oke, trauma buat saya. Iya. Maksudnya kenapa Pak temannya ada yang meninggal atau apa? Iya, dia karena olahraga juga gitu diketahuan bahwa dia punya penyakit setelah general check up. Iya. Nah, setelah itu nggak lama dia meninggal. Ya, Nah, itu menjadi beban saya. Baru ketahuan di situ cerita. Iya. Ada jantung, ada hipertensi, ada sebagainya. Intinya Bapak takut memeriksakan kesehatan, takut ketahuan kelemahan-kelemahannya. Yes. Nah, itu sama pemirsa juga mungkin sama kan? Banyak yang begitu, Iya. sangat banyak. Pak, Iya. waktu Bapak nyeri-nyeri dada itu kan pasti ada pemeriksaan awal ya dengan dokter atau tenaga medis. Iya, Di tempat Bapak kerja misalnya. Iya, betul. Nah, masih ingat nggak berapa tensinya saat itu? Itu 180-an, hampir 90, 190. 180-an sampai 190-an, Iya. pernah paling tinggi 230 dan Iya. ini barusan kita cek ya hasilnya ya pemirsa ya. Barusan sebelum memulai tappingan ini kita cek. Waduh, ini tensinya juga masih tinggi ya Bang Paidon dan Bang Coki ini tensinya luar biasa, 186/83. Kalau di atas 180 nih kita sebutnya sebenarnya udah hipertensi kegawat daruratan. Udah krisis hipertensi. Udah krisis, iya. Bisa selangkah mendekati komplikasi. Tadi ini periksanya hari ini kan? Iya. Hari ini kurang tidur Kak? Betul, hari ini. Karena saya 1 minggu, hampir 2 minggu terakhir nih, banyak ritme pekerjaan volume tinggi. Bapak suka banget ya, sering banget ya mengalami kekurangan tidur ya? Tuntutan pekerjaan. Ya, Jadi ketika tensinya naik terus, tubuhnya beradaptasi, makanya nggak ngerasain gejala. Tapi itu bukan hal yang baik pemirsa ya. Oke. Karena
Apa yang terjadi kalau demikian terus-terusan beradaptasi? Jantung semakin membengkak, bisa terjadi pembesaran rongga jantung, akhirnya bisa mengalami gagal jantung. Itu pertama. Pengentalan darah itu pasti terjadi, pembuluh darah semakin kaku, komplikasi bisa sampai kemana-mana. Dan terlebih lagi karena nggak ngerasain gejala apa-apa, tensinya makin lama makin tinggi, tiba-tiba blas dapat komplikasinya. Pemirsa, sudah kami cek sebenarnya tadi kolesterolnya Pak Riki. Izin Pak kami Ya. tampilkan. Silakan. Aduh, Pemirsa, ini juga tinggi kolesterolnya nih. harusnya berapa Mbak Pre? Harusnya di bawah 200. Di bawah 200. Iya. Saya mau ngasih lihat grafisnya nih pemirsa. Ya. Gambar grafis bahwa kalau kolesterol tinggi, hipertensi, itu tekanan darah tinggi, itu kemungkinan sudah ada penyumbatan pembuluh darah nih Pak Riki, boleh lihat tuh. Ya. Jadi kalau ada penyumbatan pembuluh darah, itu kalau di mata tersumbat ya, di sini bisa mengalami kebutaan Pak. Ya. Pecah pembuluh darah di mata bisa atau sumbatan bisa. Kalau terjadi di otak juga bisa pecah pembuluh darah di otak atau terjadi penyumbatan stroke. Di jantung bisa terjadi serangan jantung. Ya, di ginjal bisa mengalami gagal ginjal. Artinya ketika Pak Riki sudah melihat kondisi ini, itu harus dimonitor terus Pak. Baik. Nah, Bapak kan pekerjaannya monitoring terus nih. Betul. Nah, sekarang yang Bapak monitoring itu pemeriksaan labnya. Pemirsa juga begitu. Nah, karena kalau udah sampai kena nih stroke, itu kita masuk ke namanya point of no return, titik di mana kita nggak bisa kembali. Orang belum stroke sama sesudah stroke, kalaupun pulih, itu nggak akan pernah sama. Pemirsa tetap semangat dan optimistis menyaksikan program kami Go Healthy karena kami segera kembali setelah yang berikut ini. Pemirsa, narasumber kami kali ini adalah sosok yang langka. Orang yang bisa disebut profesional sekaligus olahragawan ya. Dari tahun 90-an konsisten melakukan olahraga untuk kebugaran tubuhnya. Seorang penyedia jasa atau konsultan pengamanan. Wah, Pak Riki kembali lagi kepada Bapak. Tinggi 180 cm, berat badan bisa pernah sampai 130-an. Tapi ternyata pemirsa menyimpan segudang rahasia masalah kesehatan di dalamnya. Kita nggak semata-mata melihat di luarnya saja, di dalamnya. Saya bacakan kembali sedikit kepada Anda pemirsa, ini adalah riwayat kesehatan Pak Riki. Mengalami masalah kesehatan hipertensi, tekanan darah sistoliknya bahkan pernah mencapai 230. Kadar kolesterolnya juga tinggi di atas 200. Dan bukan sekali pemirsa, tapi beberapa kali mengalami nyeri dada. Nah, pemirsa, ada yang penting dua hal kita pelajari di sini sementara ini ya. Tensi dan kolesterol mesti terkendali. Karena kami di sini juga punya tugas untuk mengedukasi Bapak dan pemirsa supaya terhindar dari komplikasi. Apakah Bapak seorang perokok? Ya, merokok. Saya dengar Bapak juga sempat bergantung pada beberapa minuman berenergi. Apa itu betul? Betul, waktu saya lagi nge-gym. Seberapa banyak Bapak mengonsumsi Itu minuman saya berenergi? bisa 3 bungkus sampai 5 bungkus di mineral. Per Yang satu sesi latihan. Ya, satu kali sesi Maksudnya latihan. Bentar, per satu sesi latihan, satu minggu berapa sesi latihan? Ya kalau kadang-kadang 3 kali atau 4 kali. Kalau terus dipertahankan itu dalam jangka waktu yang lama? Itu memaksa tubuh kita melebihi kapasitasnya. Terlalu berlebihan jadi. Berlebihan. Oh. Tapi mungkin jadi candunya ya di situ. Betul, betul. Oke, sekarang saya mau tanya dulu Pak Saulin, apa yang sudah berubah dari Bapak saat ini? Ya saya ya pola makan. Pola Pola makan. Jadi dulu pola makannya amburadul. Ya, jadi Ya. apa aja, mau lemak, dari daging, segala macam masuk aja. Sekarang Prinsip kurang. saya kenyang bisa kerja, Nah, karena sekarang- power. Sekarang Kalau sekarang udah mulai banyak kurang sekali semua. jumlahnya? Jumlahnya, sistem makan juga kadang-kadang pagi juga sehari makan sekali, nasi, Oh. kebanyakan sayur, buah, begitu Oh, aja. Ya, mantap, bagus, mantap. Ya. Tapi minuman berenergi? Udah stop, saya udah close Oh, udah sudah close. sejak waktu saya dibilang Oke, baik. darah tinggi itu yang masukin ke bawah Obat lidah, dari bawah lidah. dijelasin dimasukin. langsung saya close semua. Minuman bersoda juga udah gak minum Pokoknya ya? semua jenis-jenis yang soda-soda segala macam. Nggak ada minum. Merokok tapi masih? Ya, ini merokok ya bergantung. Baik, jadi kalau gitu to the point aja nasihatnya adalah Bapak periksa lagi deh sama dokternya. Siap. Nanti kalau dikasih obat, dikerjain. Obatnya dikonsumsi supaya tensi Anda berada di sekitar 120/80. Saya mau ngasih lihat apa yang bisa dilihat oleh dokter di mata, di kepalanya yang Anda tidak bisa lihat. Saya mau ngasih ilustrasinya sebentar. Jadi ini ada pembuluh darah di sini, kalau tersumbat satu bisa tersumbat semua. Kalau ada tekanan darah berarti udah ada sumbatan, dan sumbatan itu bisa ada di mana aja. Bisa sudah ada di kepala,
bisa ada di jantung, bisa ada di ginjal di bawah sini. Ya, nah artinya kerjakan apa yang sudah nanti dokter Anda sarankan buat Anda. Pola makan diubah, makan buah-buahan penting untuk hipertensi, darah tinggi, 3 buah yang mungkin setiap hari harus ada saya sarankan, semangka, melon, timun. Olahraga harus dikerjain. Setelah itu kita bisa melakukan upaya tambahan yaitu menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi ini membantu kesehatan darah dan pembuluh darah pada semua orang secara umum, tapi khususnya jika Anda menderita hipertensi dan atau diabetes, udah ada terjadi pengentalan darah, sudah ada penyumbatan darah, maka saya mau ngasih ilustrasinya satu kali lagi. Kalau Anda menderita hipertensi diabetes, seringkali sudah terjadi pengentalan darah seperti ini, penggumpalan. Dengan bantuan teknologi laser seperti ini, penggumpalan ini diurai. Ini dikombinasi dengan pembuluh darah yang membuka tadi, membuat tensi Anda turun, membuat gulanya bisa dipakai, karena darah itu mengantar gula ke sel dan kolesterol bisa dipakai. Sehingga apa? Peluang Anda untuk lebih sehat terjadi. Nah, saya mau ngasih ilustrasinya darah kental itu seperti apa ya kalau menggumpal. Yang di sebelah kiri ini adalah kalau darah Anda sehat. Kalau Anda rajin makan buah-buahan, air putih cukup, menghindari gorengan, seperti ini. Darah Anda bisa berjalan dengan baik satu-satu. Tapi kalau Anda suka gorengan, santan, bergula, ya, seperti yang di sebelah kanan, darahnya tidak normal, dia menggumpal. Jadi pada pembuluh darah yang cabang-cabang yang kecil nggak bisa masuk, malah bisa menyebabkan sumbatan. Kalau prosesnya terjadi puluhan tahun, menyebabkan sumbatan, tekanan darah kita bisa naik. Persis seperti yang dialami Pak Riki. Nah, kembali saya ulangi. Biasakan hidup sehat, obat dari dokternya dikerjain. Anda bisa menggunakan teknologi laser sebagai alat bantu untuk menambah upaya Anda supaya menjadi lebih sehat. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya dulu nih sama Pak Riki. Pak Riki, saat ini putri pertama sudah menikah? Belum, Belum. Pak Riki pengen ketemu cucu? pasti. Pastinya. Ya. Kalau misalkan masih mau lihat cucu, kualitas darah harus dijaga. Kualitas pembuluh darahnya harus dijaga. Tensinya harus bisa turun. Baik. Jangan bertahan di 180. Bertahanlah di angka 120 per 80. Itu yang harus dilakukan. Ya. Cara jaga tensinya gimana? Tadi si Bang Paidon udah menjelaskan ya beberapa ya. Olahraga, makan. Obatnya diminum. Obatnya harus diminum. Habis itu melakukan general check up ya. General check up ini dalam arti bukan MCU rutin yang sederhana, yang lebih lengkap. Tambah lagi, tidurnya harus cukup. Minimal 7 jam di malam hari. Habis itu baru menggunakan upaya tambahan. Menggunakan teknologi laser yang bisa memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah yang sangat dibutuhkan oleh Pak Riki. Ini gambaran pembuluh darah kita ketika 120 per 80. Kita bisa lihat ya, pembuluh darah kita itu kan berdenyut. Nah, kalau dia nyempit, tensinya tinggi nih, jadi 130 per 85. Ini aja 130 per 85, nyempitnya begini. Pertanyaan saya ke Pak Riki begini, kalau 180 kira-kira nyempitnya sampai sejauh mana? Berarti kan udah nyempit banget kan? Nah, yang dikerjakan oleh teknologi laser ini merangsang pembuluh darah untuk menghasilkan nitrik oxide. Pembuluh darah menjadi terbuka lebar. Ketika terbuka, tensinya menjadi lebih terkendali. Nah, ini yang diharapkan ketika Pak Riki menjalankan 4 pilar pola hidup sehat, mengonsumsi obat-obatan dari dokter, dan juga menggunakan teknologi laser. Harapannya pembuluh darahnya terbuka lebar, kualitas darahnya menjadi lebih baik, tensinya terkendali, kolesterolnya terkendali, komplikasinya jangan sampai datang, bisa lihat cucu. Bagus sekali penjelasannya. Pak Riki, saya punya hadiah buat Bapak, bukan dalam bentuk fisik, tapi dalam bentuk cerita nyata. Ada masyarakat Indonesia yang punya masalah seperti Bapak. Masalah kesehatan ya. Pertama, tensinya sulit dikendalikan ketika itu. Kemudian ada masalah kolesterol. Tapi orang ini sudah menggunakan teknologi laser. Sehingga kualitas kesehatannya pun meningkat. Berikut adalah videonya dan akan dilanjutkan dengan obrolan bagaimana caranya Anda mendapatkan teknologi laser. Tangan saya sering merasa kebas, kesemutan, badan pegel-pegel, sama tekanan darah agak tinggi, dan susah tidur. Alhamdulillah, kebas dan kesemutan tangan saya berkurang. Buat semuanya, kalau kita bisa memperbaiki hidup kita sekarang, buat apa menunggu hari esok?
Pemirsa, baru saja kita lihat bagaimana teknologi laser betul-betul membantu salah satu masyarakat yang sudah menggunakannya secara rutin. Nah, ini memang untuk mereka yang punya riwayatnya. Tapi buat yang sehat-sehat aja hati-hati loh. Belum tentu keadaannya juga dalam kondisi prima. Apalagi kalau udah ada tanda-tanda kayak Pak Riki. Lebih baik kita jaga kesehatan dari sekarang mumpung masih sehat dan gunakan Aku Laser dari Gogomol. Nah, ini kan untuk bantu atasi masalah seperti hipertensi, kolesterol, gula darah yang tinggi. Yang pasti kita bisa mencegah serangan jantung dan juga stroke. Itu loh, komplikasinya yang kesana itu loh yang paling penting. Karena itu yang paling berbahaya kan. Dan itu bisa merenggut kehidupan kita. Lebih baik kita jaga kesehatan supaya kita bisa tetap menikmati hidup. Dan pastikan Anda menggunakan dokter laser atau Aku Laser dari Gogomol. Karena ini kita sudah mendesain sedemikian rupa supaya nanti ketika Anda gunakan di garis pergelangan tangan kiri, sinar lasernya ini dia akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur. Kita menggunakan ada 3 warna sinar terapi, merah, biru, dan juga kuning. Yang bermanfaat untuk membantu mengurangi gula, kolesterol, mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab serangan jantung dan juga stroke, bisa membantu juga untuk proses pemulihan penyakit stroke, penyakit jantung, dan juga bisa membantu meningkatkan kualitas tidur dan juga meningkatkan imunitas tubuh kita. Wah, kalau Lengkap, tidurnya kan? udah enak, itu pasti hidup juga jadi lebih cerah ceria. Karena penggunaannya kan juga gampang sebetulnya Mas Panji, tinggal taruh di pergelangan kiri aja 2 kali sehari 15-60 menit, tapi harus teratur yang pasti. Betul. Makanya yang muda, yang lansia, sehat atau punya keluhan bisa nih menggunakan Aku Laser sekarang juga. Yuk ambil handphonenya, hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Dan nanti Anda bisa ngobrol-ngobrol dengan tim kami yang akan dengan sepenuh hati membantu Anda menjelaskan bagaimana Aku Laser ini bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga. Kabar gembira nih buat kalian yang hobi sekali makan ikan laut. Nah, beberapa jenis ikan laut ini sangat bernutrisi bagi tubuh kita. Yang pertama ada ikan salmon. Ikan salmon ini mengandung omega 3 atau lemak baik sehingga bisa meningkatkan kualitas darah kita. Dan yang kedua ada ikan tuna. Ikan tuna mengandung selenium atau antioksidan yang baik untuk menjaga kondisi darah kita. Dan yang ketiga ada ikan sarden. Ikan sarden mengandung banyak sekali protein untuk menjaga yang namanya tekanan darah kita dan juga menjaga kepadatan tulang kita. Dan jangan lupa tambahkan teknologi laser untuk menjaga tekanan darah kita dan menjaga kualitas hidup kita. Sehingga kualitas hidup kita meningkat dan kualitas darah serta pembuluh darah kita juga ikut terjaga dengan baik. Pemirsa, kita semua belajar dari hidup orang lain. Tapi kita yang paling tahu diri kita sendiri. Ada aja kurangnya. Udah olahraga kenceng tapi istirahat masih kurang karena faktor pekerjaan misalnya. Jadi kadang-kadang kurang tidur begitu. Itulah gunanya ada teknologi laser di situ untuk menjadi salah satu faktor penyeimbang untuk tetap bisa menjaga kebugaran Anda, meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Apa harapan dan doa bagi Bapak pribadi setelah mengikuti acara Go Healthy ini? Buat saya lebih semangat lagi ya, lebih ke depan lagi. Lebih memperhatikan tentang kesehatan. Ya. Dan ini memang dasar untuk kita mau ke depan lebih baik. Betul. Untuk keluarga, untuk saya pekerjaan saya, juga untuk relasi saya, untuk teman-teman semua. Betul Pak. Terima kasih untuk doanya. Saya yakin itu akan kembali kepada diri Bapak. Apa pesan Anda kepada pemirsa? Ya, dengan teknologi yang sangat maju di zaman sekarang, ini sangat penting untuk kita kontrol dalam diri kita. Ya. Hidup lebih sehat, semangat lebih baik. Wah, mantap. Saya yakin Bang Paidon sama Mbak Preti sepakat sama saya. Kami menerima sebuah konfirmasi dari Bapak. Keyakinan bahwa Bapak ingin berubah. Kami bukan hanya berdoa dan berharap buat kesehatan Bapak. Tapi kami juga sekaligus ingin memberikan pada Bapak teknologi laser untuk bisa Bapak gunakan. Boleh Pak, berdiri saja Pak. Terimalah ini dan upayakanlah, ikhtiarkanlah dengan menggunakan teknologi laser. Baik. Sambil mengubah pola hidup yang tadi sudah disampaikan oleh para praktisi kesehatan. Iya. Bapak senang? Sangat senang. Wah, dari Gogomol Pak, buat Bapak. Iya, terima kasih. Dari Go Healthy. Ya, Dari terima kasih ya, titip salam semua. Pak Riki,
teknologi lasernya nanti digunakan secara rutin ya. Yang utama adalah Pak Riki gunakan secara konsisten dan disiplin. Di saat yang bersamaan harus juga mengubah pola hidupnya yang tadinya masih kurang-kurang ya. Rokok harus di cut off ya. Selesaikan, Lalu Pak. tidur juga ya harus diusahakan secukup mungkin. Walaupun memang kita tahu ya pemirsa ya, karena pekerjaan tidurnya jadi nggak cukup. Nah karena sudah tahu demikian, maka istirahat selanjutnya ini harus dimaksimalkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, didukung. Jadi kalau kuantitasnya kurang, diusahakan kualitasnya meningkat. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser. Dengan menggunakan teknologi laser, hormon melatonin yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Itu yang pertama. Hormon melatonin ini akan meningkatkan kualitas tidur Anda. Tidur Anda menjadi lelap, lebih nyenyak, sehingga pada saat bangun ya, badan terasa menjadi lebih segar. Ya, nah selain Pak Riki gunakan, bisa juga digunakan oleh istri, anak-anak juga ya. 3 anak ya diajak menggunakan bersama-sama. Tapi yang paling utama Bapak harus gunakan terlebih dahulu ya secara rutin, lakukan general check up, minum obat juga secara rutin, mengikuti anjuran dokter ya. Harapannya nanti pas satu kita ketemu lagi tensinya udah gak di angka 180. Harapannya ya kalau bisa udah mendekati 120/80. Kolesterolnya juga udah di bawah 210. Dan yang pasti adalah Pak Riki dijauhkan dari komplikasi yang tentunya tidak kita inginkan. Amin, amin, amin. Ya, saya mau ngasih ilustrasinya, apa yang dibantu oleh teknologi laser ini. Saya kasih lihat gambar anatomi. Ini pembuluh darah ke sini, kalau kita pakai rutin, di sini ada kelenjar yang namanya pineal. Kelenjar pineal ini menghasilkan getah sehingga orang bisa tidur. Makin tua, karena aliran darahnya kurang, kemampuannya menghasilkan getah melatonin itu berkurang. Dengan bantuan teknologi laser, nanti produksi melatoninnya lebih bagus, Anda bisa tidur lebih lelap. Nah sekarang, seperti yang dipegang sama Pak Riki, dengan kemajuan teknologi, bukan hanya lasernya dipakai di pergelangan, ekstensinya yang namanya intranasal. Nah intranasal ini seperti kabel yang bisa masuk ke dalam hidung. Jadi nanti sirkulasi darah, pembuluh darah yang dibuka di sekitar hidung ini lebih cepat. Nah sekarang, pemirsa setelah Anda melihat ini, jika Anda punya hipertensi dan atau saudara dekatnya diabetes, tentu akan baik sekali kalau Anda bertindak saat ini juga untuk mempunyai teknologi laser. Karena teknologi laser ini memang membantu memudahkan Anda untuk menjadi lebih sehat. Ini adalah investasi buat kesehatan kita. Ingat ya pemirsa, investasi itu tidak pernah rugi. Yang rugi adalah orang yang tidak berinvestasi. Gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah Anda. Bagaimana cara mendapatkannya? Info penting berikut ini akan disampaikan oleh rekan kami dalam obrolan selanjutnya. Selamat menyaksikan. Wah Pak Riki semangat terus ya. Ini yang pasti harus digunakan secara teratur. Ayo dong ubah pola hidupnya nih, lebih semangat lagi. Betul, supaya tensinya lebih terkendali, jantungnya juga lebih sehat. Jadi makanya pemirsa di rumah, kalau misalnya Anda memiliki keluhan yang sama dengan Pak Riki, atau mungkin memiliki profesi, aktivitas yang sama, yang mengharuskan Anda bekerja larut malam atau bahkan di malam hari, ini adalah waktunya Anda untuk mengambil tindakan untuk menjaga kesehatan. Yuk, kita bersama-sama pakai Ako Laser dari Gogomol ya. Tapi pastikan teknologinya harus dari Gogomol dan S-nya 1. Betul, dokter laser ataupun Ako Laser, logonya nih harus seperti ini nih pemirsa ya. Nah, Anda bisa lihat ya, dokter laser, Ako Laser, S-nya itu hanya 1. Dan makanya pastikan aja deh, Anda memilihnya itu dari Gogomol. Supaya yang Anda miliki adalah alat kesehatan yang tepat, bermutu, berkualitas, bermanfaat, dan ada garansi sampai dengan 1 tahun. Kan tidak heran juga dong, sudah dari 2011, sudah lebih dari 1 dekade, menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Menunjukkan bagaimana produknya ini berkualitas dan terpercaya. Dan kami bersyukur kami terus dipercaya dari 2011 sampai sekarang ini. Karena memang sudah banyak yang membuktikan bagaimana manfaatnya teknologi laser, Ako Laser, dan dokter laser dari Gogomol. Ayo dong pemirsa, jangan sampai nyesel ketika sudah terjadi komplikasi. Itu loh yang penting Mas Panji. Kan kita juga sudah hadir di sini dari tahun 2018 di Metro TV. Kita kasih edukasi soal kesehatan supaya hidup itu jauh lebih sehat. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Dan Anda sudah tahu informasinya. Sudah tahu bagaimana menjaga kesehatan. Sudah tahu bagaimana bahayanya kalau tidak menjaga kesehatan. Dan Anda sudah tahu apa saja manfaat teknologi laser dari Ako Laser dan dokter laser persembahan Gogomol. Jadi, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Hubungi nomor teleponnya, WhatsApp kita sekarang juga. Mari bersama kita jaga kesehatan dengan menggunakan Ako Laser persembahan Gogomol.